diangkat ya, Dok? Limfoma? Oh, limfoma iya. Jadi ya sebenarnya limfoma nanti di biopsi dulu ya, limfomanya tipe yang mana, apakah yang Hodgkin, non-Hodgkin, habis itu kalau non-Hodgkin tipenya yang mana lagi gitu ya. Waduh banyak macam Ada ya rupanya ya. macem-macem, banyak. Ya banyak. Itu ada indikasi Nah, kanker nggak sih, Dok? lah limfoma ini memang yang dimaksud kanker. Hmm. Limfoma itu yang dimaksud kanker kelenjar getah bening. Nah, kanker kelenjar getah bening terapinya bukan operasi, salah ya. Bukan operasi. Jadi tindakannya dia lebih ke kemo. Oh, Ya, kemo lebih ke ya. kemoterapi. Iya. Soalnya adik saya kena, sudah meninggal. Oh Bandel iya. sih. Dia kena. Ya, misalnya kalau apa namanya limfoma ya, yang kalau tanda-tanda awal misalnya, saya kasih tahu nih perjalanan penyakit kapan kita bisa tahu orang limfoma. Ya, Ya. kadang kita nggak segampang itu ya. Jadi Ya. dokter tuh mendeteksi limfoma tuh nggak semulus itu. Jadi nggak bisa langsung datang terus ketemu gitu belum tentu. Karena nggak segampang itu juga. Maksudnya gini, satu ada yang merasakan adanya ditemukan pembesaran kelenjar getah bening, misalnya yang gampang di leher, ada juga yang di ketiak, ada juga yang di lipat paha. Ya. Atau mungkin perutnya agak membesar, pas dilihat ada kelenjar getah bening juga membesar tuh di Ya. organ-organ yang ada kelenjar getah beningnya membesar, ya organ-organ limpa, sekitar liver juga, ya itu bisa. Ya. Nah, terus habis itu ada juga yang kasusnya prolong fever, demamnya lama sekali. Kelenjar getah bening diperiksa nggak ada, diperiksa fisik nggak ada. Tapi kalau pas di USG, kok banyak kelenjar getah bening ya kelihatan gitu. Pas di CT scan, loh kelenjar getah beningnya gede-gede ya yang di dalam organ. Ah baru biopsi ke situ. Nanggap ya. Terus ada juga Dok, yang anemia. Ini biar lengkap ceritanya. Kalau dipotong ntar sayang. Ini informasinya buat level oke. dokter nih. Ini untuk buat level dokter aja yang dokter ya saya bilang dokter umum ya atau bukan penyakit dalam. Ini sangat penting nih informasinya karena nggak begitu mudah memang ketemunya secara nggak langsung gitu, nggak direct biasanya. Ya kalau misalnya ketemu kelenjar getah bening, biopsi itu paling gampang, paling enak. Tapi biasanya nggak segampang itu nemunya. Maksudnya kasus yang oh ini ada kelenjar getah bening, langsung disikat gitu, itu enak, paling gampang karena langsung gampang kelenjar getah bening, ya biopsi dong gitu, langsung gampang. Tapi kalau demam berkepanjangan, anemia, lalu tidak diketahui etiologinya apa, wah itu mencari diagnosisnya harus setajam detektif gitu. Nah itu kan detektif itu biasanya ngerjain penyakit dalam, makanya contoh-contoh ya. Nah terus ada juga yang gejalanya itu gampang lelah, ya ditemukan ternyata ada anemia. Terus berat badannya turun walaupun makannya biasa, ya nafsu makan biasa turun. Terus bawaannya kalau malam keringetan, ya itu tiga sampai 4 tanda yang unik dari limfoma. Tapi itu tanda-tandanya secara sistemik. Jadi kita nggak ngelihat nih, ini gua kok ada benjolan, nggak, dia nggak lapar ada benjolan, nggak tahu. Tapi gayanya begini, setidaknya kita sebagai dokter mikirkan satu, jangan-jangan limfoma gitu. Selain infeksi ya, karena limfoma itu bisa timbul demam tapi nggak ada infeksi. Nah, bingung kan? Belum pernah dengar demam yang disebabkan bukan karena infeksi, tapi karena limfoma, karena tumor. Ya, tumor bisa menyebabkan demam. Autoimun juga bisa bikin demam. Tapi biasanya demamnya ya low grade fever. Nggak bisa sampai demam tinggi hebat gitu sih. Nah, itu bagian yang apa buat kita mungkin tambahan yang kalau belum pernah nanganin kasus limfoma. Nah, kenapa tadi? Mungkin boleh tanya lagi. Saya boleh kasih lihat nggak video saya? Ya. Ya. Aduh, kok nggak bisa ya? Ya, Dokter Sustanes mesti hilangin.